Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Komedo Project. Kali ini kita akan membahas tentang podcast kesehatan yang dilakukan atau yang dipelopori oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat. Yang kita hadirkan ada dua isu. Yang pertama adalah isu tentang pencegahan COVID-19 menggunakan pengobatan tradisional, dan isu kita yang kedua adalah pencegahan HIV/AIDS pada ibu-ibu rumah tangga di Maluku Utara. Baik, untuk itu selamat menyaksikan podcast kesehatan kita kali ini. Kita kan tidak mungkin membuat baliho besar misalnya taruh di bandara atau taruh di pelabuhan Ahmad Yani. Di situ bertuliskan bahwa kalau Anda dengan HIV dilarang masuk ke Ternate, itu diskriminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kesehatan bersama saya Tria Mutiara Tinamongan, dan tentunya saya ditemani oleh narasumber hebat kami yaitu Pak Asgar Saleh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Pak. Ya. Narasumber kali ini adalah direktur di LSM Rorano, tepatnya di Kota Ternate ya Pak. Ya. Oke Pak, boleh perkenalkan atau memberi profil singkat mengenai LSM Rorano Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rorano itu sebuah NGO sih sebenarnya, dibentuk sekitar tahun 2012. Awalnya memang kita bermain di isu kesehatan, terutama bagaimana merespon tingginya kasus HIV dan AIDS di Ternate dan Maluku Utara waktu itu. Kemudian berkembang ke soal intervensi terhadap kesehatan ibu dan balita. Belakangan kita juga masuk ke mitigasi bencana dan pendidikan serta lingkungan. Jadi alhamdulillah sudah hampir lebih dari 10 tahun kita masih tetap konsisten, terutama dalam isu-isu kesehatan dan mitigasi bencana sampai hari ini. Oke, berarti sering berjalannya waktu, yang semulanya hanya pada isu kesehatan sekarang berkembang ke isu yang bencana air. Oke. Ya, baik, mungkin itu profil singkat mengenai LSM Rorano. Ya, podcast kita kali ini adalah membahas tentang dampak pencegahan HIV/AIDS pada ibu rumah tangga di Maluku Utara nih Pak. Ya, sebelum saya masuk kepada pembahasan, saya sentuh sedikit dulu nih tentang HIV dan AIDS. Ternyata HIV dan AIDS itu dua hal yang berbeda. Ya kan Pak? Iya, benar. HIV adalah virus yang menyerang atau merusak sistem kekebalan tubuh pada manusia. Sedangkan AIDS itu ada kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang yang sudah mengalami HIV, maka tubuh itu tidak memiliki daya tahan tubuh lagi. Berarti itu tuh Pak, sistem kekebalan tubuh sudah tidak bisa merespon penyakit-penyakit lagi ya Pak. Benar. Ya benar. Oke. Selanjutnya nih Pak, kita masuk dalam pertanyaan-pertanyaan. Ya, yang pertama nih, berdasarkan data yang dihimpun oleh LSM Rorano, penderita HIV/AIDS ibu rumah tangga paling tinggi. Ya, seperti apa sih Pak? Iya, memang saya awali dulu dengan pemahaman umum bahwa memang HIV dan AIDS itu dua hal yang berbeda. Ya. Kalau kita sepakat itu berarti kita harus menjustifikasi HIV itu lebih kepada aspek-aspek sosial, ekonomi, dan hal-hal lain. Kalau kita mengetahui seseorang misalnya sudah dalam tahapan AIDS, mungkin penanganannya lebih dominan ke masalah kesehatan karena itu berkaitan dengan penanganan medis dan sebagainya untuk pengobatan ya. Tapi kalau kita bicara tentang penularan virus, itu berarti implikasinya besar. Bisa saja karena faktor ekonomi, faktor sosial, faktor budaya, faktor pendidikan, dan sebagainya. Jadi kajian menarik mungkin khusus untuk Maluku Utara. Kalau data yang kami punya itu sejak 2015 misalnya, penderita atau teman-teman yang terinfeksi itu didominasi oleh ibu rumah tangga.
akhir tahun 2015 itu kasus untuk ibu rumah tangga yang positif HIV itu ada 97 orang. Kemudian dalam 6 tahun terakhir kasusnya malah meningkat. Jadi terakhir itu 2015 itu overall di seluruh Maluku Utara itu ada 588 kasus HIV yang kita dapat. Kemudian sampai bulan Juni tahun ini, tahun 2021, seluruh Maluku Utara itu ada sekitar 1.700-an kasus. Dan ibu rumah tangga lagi-lagi menempati peringkat pertama, ada 213 ibu rumah tangga yang terinfeksi, sehingga ini sebenarnya menimbulkan tanda tanya besar. Kok bisa gitu ibu rumah tangga yang ya kita tahu lah tipikal ibu rumah tangga kita di Maluku Utara dominannya adalah melayani keluarga. Misalnya paginya setelah sholat subuh misalnya ya memanaskan air, kemudian membuat sarapan, mengurus anak, setrika baju dan sebagainya. Jarang sekali ibu-ibu rumah tangga di kita, terkecuali mereka yang memang wanita karir yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, jarang sekali yang kita dapat kasus dari 213 itu dominan adalah ibu-ibu rumah tangga yang memang benar-benar pure ibu rumah tangga. Artinya mereka tidak memiliki aktivitas lain di luar rumah, sehingga agak aneh dan menjadi pertanyaan kok bisa mereka terinfeksi. Itu yang membuat kita juga terus terang sangat prihatin, karena angkanya dari tahun ke tahun makin bertambah, tinggi, iya, makin besar. Oke, berarti Pak kan ada dia punya apa namanya penularannya. Iya. Berarti kan ada 4 kalau tidak salah yang saya ketahui itu hubungan seksual, ya, dari air sperma, air vagina, sama ibu yang menyusui. Berarti dari 4 penularan itu salah satunya pasti pada ibu rumah tangga tersebut yang sehingga dia terinfeksi. Ya, kita bicara tentang kemungkinan bahwa sebenarnya semua orang berpotensi tertular. Ya. Siapapun itu, selama dia tidak melakukan tes darah untuk mengetahui posisi kesehatannya, apakah ia terinfeksi virus atau tidak, semua orang berpotensi. Karena kalau kita lihat sebaran kasusnya dari aspek sosial, artinya aspek pekerjaan, seluruh pekerjaan di Maluku Utara, profesi misalnya, itu terinfeksi. Baik mahasiswa, TNI Polri, pegawai negeri, wira swasta, ibu rumah tangga, ojek, nelayan, petani, itu rata-rata semuanya berpotensi terinfeksi ke HIV. Karena itu kalau kita bicara aspek penularan, memang dominannya taruhlah hubungan seks, kemudian ada transfusi darah, tapi belakangan kan itu sudah dikelirkan karena setahu kami PMI punya standar-standar untuk melakukan transfusi darah, dan itu berkali-kali seringnya, sehingga agak susah untuk virus lolos. Tapi penggunaan narkoba jarum suntik itu juga salah satu pintu masuk. Dan yang terakhir adalah ibu menyusui. Dalam kasus ibu rumah tangga, kita prihatin dalam skala yang lumayan besar, karena posisi ibu rumah tangga itu juga dia adalah menjadi orang yang memastikan kelangsungan generasi berikutnya. Kalau misalnya dia hamil kemudian melahirkan, anaknya harus menyusui misalnya, itu berarti potensi menularnya sangat besar karena melalui air susu ibu. Karena itu intervensi mungkin kita menggunakan susu untuk tambahan untuk membantu atau memutus penularan, bahwa si ibu tidak boleh menyusui secara langsung. Dan kemudian aktivitas dalam rumah juga agak terbatas dan sebagainya. Stigma di luar juga masih besar. Karena itu memang kami juga tidak mau berspekulasi apa penyebab utamanya, apakah karena ia beraktivitas di luar rumah atau tidak, tapi minimal ada fakta yang menarik, dan ini akan jadi kajian serius bahwa setiap tahun orang-orang yang terinfeksi HIV itu didominasi oleh ibu rumah tangga, dan angkanya setiap tahun bertambah. Oke, selanjutnya nih Pak, untuk situasi pengendalian HIV/AIDS di Maluku Utara sendiri, berdasarkan perspektif Rorano, bagaimana Pak? Kalau kita bicara tentang pengendalian atau penanggulangan HIV dan AIDS, kita bicara tentang dari aspek pemerintah, kita berharap ada kebijakan yang lebih dari cukup. Di Ternate sendiri kita punya peraturan daerah tentang penanggulangan HIV dan AIDS. 2 tahun lalu di Provinsi Maluku Utara, Rorano juga melakukan hak inisiatif bersama teman-teman DPR. Waktu itu kita mendorong Perda melakukan legal drafting, kemudian Perdanya sudah jadi. Namun turunan dari Perda itu seperti Perwali yang
perwali atau peraturan gubernur yang mengatur secara teknis eksekutor untuk penanggulangan HIV belum ada sampai saat ini. Itu problemnya. Yang kedua adalah anggaran. Keberpihakan pemerintah daerah di seluruh Maluku Utara termasuk pemerintah provinsi terhadap anggaran itu masih terbilang minim. Kita ambil contoh misalnya di Gorontalo, itu mereka punya perda penanggulangan HIV dan AIDS, dan di pasal tentang anggaran di perda itu menyebut secara tegas bahwa setiap tahun pemerintah wajib menyediakan anggaran penanggulangan HIV dan AIDS itu paling sedikit 1 miliar di APBD yang disahkan, sehingga itu ada rambu-rambu yang mau tidak mau akan ditaati oleh pemerintah. Di Ternate, di Maluku Utara, aspek anggaran itu belum jadi kebijakan yang wajib, padahal kasusnya setiap tahun terus meningkat. Bayangkan saja 5-6 tahun lalu kita punya 600-an kasus. Hari ini seluruh Maluku Utara kita punya 1.700-an. Dengan aspek lingkungan, geografi, demografi, lalu lintas orang, perkembangan kota, perkembangan kabupaten, keterbukaan akses untuk orang masuk keluar yang seperti ini, mungkin prediksi kita kasusnya akan terus meningkat selama belum ada penanganan yang lebih serius. Dan yang harus kita lakukan adalah 2 hal terhadap isu penanggulangan HIV dan AIDS di seluruh level. Yang pertama adalah kita mencari, melakukan asesmen, melakukan pendataan, melakukan tes HIV secara berkala, secara masif ke semua orang, sehingga kita akan menemukan kasus. Kalau orangnya kita dapat dalam posisi dia negatif HIV AIDS, alhamdulillah. Tapi kalau dia misalnya kebetulan saja kita dapat orangnya kasusnya adalah positif, kita justru bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena paling tidak kita tahu statusnya. Ketika kita tahu seseorang positif HIV, 2 langkah penting yang kita lakukan adalah 1, memastikan dia akan berobat. Yang kedua, memastikan dia tidak menularkan ke orang lain. Itu prosesnya. Sehingga kalau 2 langkah ini kita lakukan secara masif, kemudian melibatkan semua orang, ya saya percaya mungkin kasusnya kita akan mulai menekan, sehingga eliminasi kasus HIV dan AIDS di Maluku Utara 10 tahun akan datang mungkin saja kita punya kasus yang makin menurun, bisa saja 0. Tapi itu kan perlu roadmap, perlu dukungan kebijakan, perlu anggaran, perlu partisipasi semua orang. Karena saya melihat selama ini, kami ya di Rorana melihat selama ini penanggulangan HIV dan AIDS itu masih sektoral, masih jadi urusan teman-teman di dinas kesehatan. Padahal sekali lagi seperti tadi Tri bilang di awal, kita bedakan. Kalau HIV kita bicara tentang penularan, tentang status sosial, tentang aktivitasnya. Kalau kita bicara AIDS mungkin kita bicara tentang aspek medikal. Ini yang harus jadi perhatian bersama. Berarti anggaran adalah bisa problem utama juga ya Pak di Maluku Utara. Karena kalau kita bicara tentang keterbatasan anggaran, kita bicara tentang keterbatasan SDM, kita bicara tentang kesiapan layanan di semua struktur. Misalnya puskesmas di Ternate, mungkin hampir semua puskesmas punya layanan untuk memeriksa, kemudian mendampingi dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan kabupaten kota lain yang jauh dari ibu kota provinsi? Oke Pak. Terus metode apa nih yang digunakan dalam riset penderita HIV/AIDS di Maluku Utara? Secara berkala, kalau setahu saya pemerintah punya dinas kesehatan misalnya ada bidang P2PL yang setiap tahun mereka punya anggaran untuk melakukan pendampingan. Kemudian kalau di kita memang bikin event, misalnya Rorana bikin event, atau misalnya kita diundang nih. Saya tiba-tiba dapat undangan dari komunitas tertentu untuk berbagi pengetahuan tentang HIV dan AIDS. Sebenarnya kita agak apa ya, kalau mau dibilang sombong, ya iyalah. Syarat yang kita minta itu boleh kita datang berbagi, tapi kalau misalnya ada 20-30 orang yang kumpul mendengar pengetahuan itu, pasca itu mari kita tes sama-sama. Jadi semakin banyak orang yang dites HIV dan itu dilakukan secara berkala misalnya, kita akan mengetahui dalam penanggulangan HIV itu kita mengenal fenomena gunung es. Jadi yang muncul di permukaan di Maluku Utara 1.700-an itu mungkin yang muncul di permukaan, tapi di bawahnya itu kan besar. Tugas kita membongkar bongkahan gunung es itu agar semua orang
tahu posisinya, apa dia sehat atau tidak. Oke Pak, untuk jumlah ODA di Maluku Utara berdasarkan pengamatan atau pantauan LSM Rorano sendiri itu bagaimana Pak? Ya, jadi memang kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan di Ternate, di Halut, di Albar. Hampir semua kabupaten punya networking dengan kita. Kemudian datanya juga kita sama-sama dengan teman-teman dari provinsi. Jadi setiap 3 bulan sekali misalnya kita ketemu untuk updating data, untuk verifikasi data, karena semua orang rata-rata bergerak ini. Jadi di layanan kesehatan mereka kan terdata, tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak datang ke layanan kesehatan misalnya? Bagaimana tadi saya bilang, misalnya kita bikin event ini, ada lomba voli atau lomba nyanyi atau lomba apa begitu, kemudian orang-orang yang berkumpul kita tes. Itu nanti di pertemuan 3 bulan kita akan ketemu untuk sharing data. Oh, kita dapat sekian ini, dari dinas dapat sekian, terus ada lembaga-lembaga yang juga bermain di isu ini dapat sekian. Kemudian kita verifikasi, jangan-jangan misalnya by name by address-nya kita sama, sehingga nanti double datanya itu yang dilakukan. Jadi setiap tahun kita lakukan verifikasi. Di akhir tahun misalnya kita ketemu, kemudian sebelum datanya dipublikasi sama-sama, kita verifikasi lagi, kira-kira datanya sudah valid atau belum. Dan itu yang kita lakukan. Jadi kalau saya sih dari 2012 sampai sekarang memang kecenderungannya selalu meningkat setiap tahun. Kenapa selalu meningkat? Secara geografi Maluku Utara daerah terbuka. Orang bisa akses masuk dari mana saja. Di Sula bisa, di Tobelo bisa, di Ternate apalagi. Datang dari mana-mana, dari Papua, Manado, Jawa, semua orang. Kita kan tidak mungkin membuat baliho besar misalnya taruh di bandara atau taruh di pelabuhan Ahmad Yani. Di situ bertuliskan bahwa kalau Anda dengan HIV dilarang masuk ke Ternate, itu diskriminasi. Dan kita tidak bisa menjustifikasi hal seperti itu, karena itu tugas kita adalah terus-menerus melakukan pendataan. Jadi biasanya kita melakukan pendampingan ke teman-teman komunitas, misalnya ada komunitas waria, ada komunitas LSL, ada komunitas wanita pekerja seksual dan sebagainya. Orang-orang ini kita punya nomor kontak, sehingga nanti kita akan lakukan pendampingan, kemudian meminta bantuan mereka untuk mencari atau memberikan akses agar kita bisa masuk untuk melakukan pemeriksaan. Jadi kita bersyukur sih, misalnya kalau kita dapat satu kasus positif, berarti kita patut menduga di belakang dia ada sekian orang yang kita duga kemungkinan juga berpotensi untuk HIV, positif HIV, sehingga itu kita lakukan pemeriksaan. Memang datanya selalu kita publikasi dalam bentuk angka-angka, karena ada aturan bahwa kita tidak bisa mempublikasi secara terbuka, misalnya by name by address, siapa orang ini yang sudah terinfeksi, atau misalnya di kantor A ada satu pegawai yang sudah positif HIV, kita tidak bisa mempublikasi bahwa orang ini ternyata HIV. Karena kenapa? Salah satu problem serius penanganan HIV dan AIDS di Maluku Utara adalah stigma masih tinggi. Stigma masih tinggi, orang cenderung untuk menjustifikasi bahwa orang ini sudah HIV, kemudian embelnya juga di belakang panjang, dia melakukan taruhlah perbuatan dosa, salah dia dan sebagainya, dijauhkan dari keluarga. Kenapa stigma tinggi? Karena pengetahuan yang baik dan benar tentang HIV dan AIDS belum seluruhnya di cover oleh masyarakat. Jadi ini tugas kita bersama sih, terutama teman-teman mahasiswa Fikes. Ya mungkin setelah belajar di kampus atau bikin diskusi-diskusi kecil di masyarakat, ini juga bisa disosialisasi sehingga orang paham bahwa HIV sebenarnya tidak mudah menular dan tidak perlu ditakuti, karena agak spesifik sih. Kita membayangkan misalnya kalau HIV menular itu seperti malaria, mungkin seluruh Maluku Utara sudah terinfeksi HIV, tapi kan pola penularannya agak terbatas. Dan kalau kita menjauhkan diri dari pola penularan yang terbatas itu, insya Allah kita sehat, aman-aman saja. Berarti Pak, orang misalnya ada orang yang terinfeksi HIV, berarti orang tersebut dia dirahasiakan identitasnya? Ya, kita merahasiakan identitas. Di kita misalnya ada sekian orang yang kita dampingi, misalnya data di kita tuh sekitar 700-an orang yang kita tahu. Sebagian sudah meninggal, sebagian masih hidup. Terhadap orang-orang ini kita
memberlakukan treatment khusus. Satu, kita memastikan dia untuk tidak berhenti minum obat, karena sampai saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan virus. Hanya ada obat untuk menurunkan jumlah virus dalam tubuh sehingga dia bisa beraktivitas normal. Namanya ARV, masih dapat gratis. Kita memastikan orangnya tidak berhenti, karena sekali dia terinfeksi misalnya, kemudian sekali dia minum obat, seumur hidup dia harus minum obat yang sama dalam periode waktu tertentu. Yang kedua yang saya bilang tadi, setelah kita tahu bahwa si A ini positif HIV, kita akan advokasi ke dia untuk memastikan bahwa dia tidak menularkan, baik melalui hubungan seks atau hal-hal lain yang berpotensi menularkan ke teman-temannya, ke keluarganya dan sebagainya. Ini yang kita lakukan. Hindari hal-hal itu ya Pak. Sebenarnya prinsipnya ya kita hindari penyakitnya, bukan hindari orang. Iya. Bayangkan saja bagaimana kalau kita tidak tahu dia, saya misalnya bisa saja saya terinfeksi, ada virus HIV dalam tubuh saya, tapi karena saya tidak memeriksakan diri secara rutin atau misalnya melakukan donor darah secara rutin, posisi medis saya tidak tahu. Kalau kita periksa, kita tahu, kemudian karena pengetahuan kita punya, kita akan membatasi diri untuk ya sayang keluarga, sayang teman, sayang sesama masyarakat, kita tidak akan menularkan ke mereka. Berarti jauhi virusnya, ya, jangan orangnya. Jangan sampai mereka frustasi. Iya. Jangan sampai kita diskriminatif, menzalimi, memvonis orang-orang ini. Karena prinsip kami sederhana, tidak ada orang atau tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang ketika lahir misalnya dia bercita-cita untuk terinfeksi HIV. Itu sehingga ya kita tidak pantas lah kalau misalnya itu kebetulan dia terinfeksi, kita harus dekati, berikan dukungan sehingga dia tidak merasa sendiri. Oke Pak, untuk cara penanganan terhadap ibu rumah tangga yang mengidap HIV/AIDS ini, tanggapan Bapak sebagai pemerhati kesehatan tuh seperti apa? Ya, kalau dia masih penderita HIV, kita memastikan dia untuk minum obat. Kasusnya masih positif HIV ya, belum ke level AIDS. Kita memastikan dia minum obat, kemudian ulang lagi nih, memastikan dia untuk tidak menularkan ke anaknya, ke suaminya, kalau dia posisinya ibu rumah tangga atau ke keluarga dekat, dengan pola penularan yang sudah kita sampaikan tadi. Karena itu kita dampingi, jadi datanya kita ada. Kami masih sering misalnya berbagi taruhlah susu laktogen ke anak-anak yang ibunya HIV positif, karena dia tidak secara medikal dia tidak bisa menyusui secara langsung karena air susu ibu itu bisa saja membawa virus yang sama ke bayi dia, maka kita memberikan susu tambahan dengan laktogen. Itu Permenkesnya mengatur. Karena itu kita punya data, misalnya bahkan beberapa anak tuh saya kadang-kadang diberitahu, sudah lupa ingat, tiba-tiba ada foto, Pak ini anaknya Sari misalnya yang dulu masih 2 tahun, setahun, ternyata sudah besar. Dan itu yang kita lakukan. Jadi terhadap ibu-ibu ini juga selain aspek pemahaman, kemudian kita juga berupaya agar dia bisa mandiri secara ekonomi. Sebenarnya di Ternate jarang banyak orang tahu bahwa Kementerian Sosial itu punya 2 institusi yang khusus memberdayakan teman-teman yang ODA ini, orang dengan HIV/AIDS. Jadi di Kalumata itu ada Panti Wasana Bahagia, itu dibangun oleh Kementerian Sosial, dulu bekas Rumah Sakit Sorovo, sekarang untuk penampungan teman-teman ODA. Jadi kalau kita berkunjung ke sana, dan saya kira teman-teman bisa sekali-sekali lah datang ke Panti Wasana Bahagia di Kalumata, karena di sana tuh ada ODA dari Papua, Manado, dari Ambon, dari Makassar, dari Jawa yang datang. Karena di Indonesia hanya 2 panti yang didirikan oleh pemerintah, satu di Palembang kalau saya tidak salah untuk coverage Indonesia Barat, Indonesia Timur kebetulan ada di Ternate. Jadi kalau misalnya mereka kesulitan hidup secara ekonomi, ya kita melakukan pemberdayaan. Misalnya ibu-ibunya mungkin kita ajak untuk jahit atau masak atau apa yang secara produktif dalam keseharian, dia kemudian melupakan bahwa dia ini orang dengan HIV. Berarti cuma ada di 2 tempat ya, di Maluku Utara. Satunya di Maluku Utara, satunya di Sumatera.
berarti orang yang mengidap HIV ini belum tentu dia terinfeksi HIV AIDS ya. Ya, bahwa seseorang itu sudah terinfeksi virus, memang belum tentu dia berada di tahap AIDS. Sepanjang kalau misalnya penanganannya bisa berjalan, misalnya dia rutin mengkonsumsi obat, kemudian menjaga pola makan dan sebagainya, dia akan hidup normal. Banyak sebenarnya orang-orang, ada artis, ada teman-teman, ada dosen, ada yang hidup dengan HIV, tapi karena dia merasa bahwa tubuhnya bisa dijaga, KU-nya bisa terkontrol, ya dia baik-baik saja. Kalau misalnya dia tidak melakukan tindakan preventif untuk menjaga tubuhnya, bisa saja dia mempercepat proses untuk sampai ke tahap AIDS. Oke Pak, yang terakhir nih Pak, kan umumnya orang yang mengidap HIV/AIDS ini umumnya kan mereka menutupi diri. Nah, kira-kira dari sudut pandangnya LSM Rorano ini, langkah untuk menepis hal tersebut itu seperti apa? Karena jangan sampai orang yang mengidap HIV itu bisa menularkan ke orang lain. Ya, kita belajar dari pengalaman. Tahun 2012 itu kasus di Ternate masih di bawah 30 kasus. Tapi waktu itu stigmanya sangat tinggi. Jadi ada beberapa kasus yang kita asesmen ke lapangan, ada keluarga yang terpaksa dalam tanda kutip begitu membuang anaknya. Bahkan ada beberapa pejabat yang kita datangi rumahnya karena dia melakukan perlakuan yang sangat diskriminatif terhadap anaknya yang kebetulan terinfeksi HIV. Jadi seakan-akan anak ini pembawa sial, anak ini bla 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 lah, sesuatu yang negatif. Stigmanya sangat tinggi. Tapi kalau sekarang saya kira mungkin stigmanya masih ada, tapi tidak setinggi 10 tahun lalu. Tapi tetap kita harus terus melakukan advokasi dan sosialisasi. Kuncinya untuk melawan stigma adalah orang-orang harus memahami secara baik dan benar tentang apa itu HIV, apa itu AIDS, bagaimana pola penularan, bagaimana cara mengatasi. Kalau misalnya itu sudah dilakukan, saya kira kita akan hidup normal saja. Oke Pak, jadi mungkin itu penyampaian dari Pak Direktur di LSM Rorano ya. Sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, saya beri kesempatan kepada Pak untuk memberi closing statement. Mungkin ada apa yang disampaikan kepada masyarakat di luar sana? Ya, mari kita sama-sama untuk tidak mendiskriminasi teman-teman ODA. Kita jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Toh mereka adalah saudara-saudara kita yang memang harus kita beri akses yang sama untuk sekolah, untuk bekerja, untuk berusaha dan sebagainya. Tidak boleh ada diskriminasi perlakuan itu. Kemudian kampanye untuk penanggulangan HIV dan AIDS itu jangan sampai berhenti, karena setiap tahun faktanya kita memiliki kasus dengan jumlah yang terus meningkat. Artinya ada pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan dalam Rumah Maluku Utara, dan itu butuh dukungan dari semua pihak. Tidak adil misalnya membiarkan teman-teman di Fakultas Kesehatan atau teman-teman di Dinas Kesehatan mengambil peran ini untuk menyelesaikan masalah, padahal orang-orang di luar justru secara aktif berkontribusi untuk ikut menyebarkan. Saya kira itu. Ya, mungkin itu closing statement dari Pak Asgar ya Pak. Ya, terima kasih juga sudah undang. Iya Pak. Untuk podcast kesehatan yang luar biasa. Terima kasih lagi Pak, di tengah kesibukannya Bapak tapi masih berkesempatan hadir pada podcast kali ini. Ya mungkin itu saja. Saya Tria Mutiara Tinamongan undur diri, dan narasumber kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe akun YouTube Komedo Project. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.